Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami dari PD Baca Saham. Kalau channel ini bermanfaat silahkan subscribe dan isi kolom komentar untuk menambahi kekurangan-kekurangan yang pasti ada. Oke teman-teman, selamat yang sudah dapat diantam. Antam untuk kemarin itu bergerak menutup gap ya, karena gap ada di penghujung tahun 2021, kemudian baru Februari ketutup. Jadi beberapa bulan harganya di situ-situ aja. Baru kemudian Februari kemarin, Februari akhir tertutup dan ternyata melebihi ekspektasi. Sekarang di harga 2820 yang sebelumnya di harga sekitar 1700-an. Nah, waktu itu kita sudah punya gap down atau watchlist gap, beberapa saham-saham gap down. Artinya apa? Bahwa gap down itu pasti tertutup. Nah, kapannya yang itu kita tidak tahu. Paling tidak, yes, itulah harus kita ketahui. Nah, tapi ini adalah salah satu strategi investing ya. Tentu kita juga harus memikirkan money management, bagaimana beli di saham-saham yang memiliki gap down. Nah, tentu yang paling menarik adalah menggunakan beli nyicil ya. Teman-teman harus beli nyicil, jangan beli full margin. Misalnya ANTM kemarin kita buka, gap down-nya itu gap down-nya rendah sih, di harga 1800-an itu kan. Itu gap down-nya di situ, kemudian semakin turun beli, turun lagi, misal turun dari setengah fraksi harganya beli lagi begitu kan. Sehingga ketika di bawah kita dapat harga murah, dan kalau tahan sampai Maret ini ternyata di luar ekspektasi kita. Ya berapa persen itu teman-teman? 1000, anggap aja 1700 ke 2000, hampir 30% ya. Ya itu yang ANTM. Kemudian kita cek yang lain. MLPL bagaimana? Nah, MLPL ini belum ketutup ya teman-teman. Dia seingat saya itu gap down-nya ada di 250-an kalau tidak salah. Nanti kita cek di candlestick. Dan ini belum ada tanda-tanda untuk menutup gap. Meskipun demikian, kita harus tetap optimis. Kenapa? Karena ternyata sejak seminggu terakhir banyak terjadi akumulasi teman-teman. Akumulasi pembelian barang, ini asing maupun domestik, mulai mengakumulasi barang ini MLPL. Kemudian MPPA bagaimana? MPPA ya, MPPA juga demikian ya, dia belum berhasil menutup gapnya, dan nampaknya harus terus kita pantau. Kita pantau saja hari ini MPPA itu bagaimana. Nah, saya tadi sempat bikin gambar. Jadi saham-saham yang masuk watchlist tadi, misalnya gini, MPPA ini, nah itu sudah mendekati area support ya teman-teman, sekitar di 180-an. Artinya kita harus lebih cermat lagi di MLPL saat harganya nanti dimungkinkan turun menyentuh 180-an. Nah, kalau sampai penutupan market dia tutup, maka dan break sampai ke bawah, maka dimungkinkan dia akan mengejar ke harga terendah berikutnya, kurang lebih di 150-an. Nah, itu yang perlu kita cermatin di MLPL. Kalau tidak bagaimana ya, alamat ini dia bisa kembali lagi ke 265-nya MLPL itu ya. Itu kemarin di berapa ya? Nanti kita cek lagi ya. DMIS juga demikian. Dia berada di support meskipun ada kemungkinan untuk terus break ke bawah, karena di situ ada support terdekatnya yang menanti di harga 160 kalau tidak salah itu teman. Nanti teman-teman cek sendiri ya. Gap down-nya belum ditutup ya. Tapi kalau dengan bantuan indikator MACD nampaknya memang
itu barang harus turun dulu. Juga dengan MPPA hampir sama kok, polanya sama semua, berada di support, maka harus kita cermati beberapa hari ke depan. Kalau DMS bagaimana, beli saja nggak apa-apa, tapi belinya harus dicicil. Kenapa rekomendasi beli? Kenapa yuk? Ya, karena dividennya kemungkinan akan dibagi di pertengahan tahun ini teman-teman. DMAS itu kita lihat tuh, dividennya sebesar 13,51%, dan biasanya di bulan 5 itu mereka atau pertengahan tahun itu membagikan dividennya separuh, kemudian akhir tahun separuh lagi. Kalau MPPA ada nggak dividennya? MPPA enggak ada. MLPL ada nggak? MLP juga tidak ada ya. Jadi dari 3 yang belum nutup gap itu kita harus lebih pede kalau investing di DMAS. Satu, berharap menutup gap, yang kedua mendapatkan dividen pertengahan tahun ini. Menabung teman-teman, investing ya. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan channel ini bisa membantu pemahaman kita secara utuh tentang pasar modal. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.